Makin banyak hutang di Kredivo, makin aman dari DC Lapangan. Kok bisa? Oke, kita akan bahas ya, karena kemarin banyak banget yang bikin informasi terkait soal makin besar hutang pinjaman online kita itu kayak makin aman ya. Itu kan sebuah kontradiktif gitu ya, kayak bertentangan banget dengan apa yang kita ketahui sekarang. Bahwasanya semakin besar utang, maka semakin besar pula resiko-resiko dan makin kencang pula proses penagihannya. Benar nggak? Nah, tapi teman-teman, biasanya orang-orang yang utang gede gitu, mereka kan mendapatkan limit yang besar. Mereka ini, orang-orang yang mendapatkan limit yang besar ini, biasanya adalah orang-orang yang memang secara kredit profilnya atau mungkin keuangan sebelumnya, ya mereka-mereka yang dianggap layak, mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai pekerjaan oke, dan juga wawasannya pun banyak. Wawasannya pun jelas. Nah, sedangkan orang-orang yang memang masih dianggap ragu-ragu untuk di-approve pertama kali, pasti limitnya kan kecil banget. Limitnya paling cuma 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Nah, kenapa kok malah jauh lebih aman yang utangnya gede? Ya karena mungkin bisa jadi DC menilai ini udah nggak ada harapan orang ini buat bayar. Kalau dibiarin aja nanti dia bakal bayar sendiri kok gitu. Karena mungkin dia nggak bisa aja, belum ada uangnya. Kalaupun mereka disamperin, didatengin, orang-orang yang udah berhasil minjam dengan nominal yang besar tadi, pasti jauh lebih siap. Pasti mereka itu akan lebih susah untuk ditagih, karena mereka mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas juga. Gitu loh. Jadi kalau diancam A, enggak kayak gitu, saya udah tahu hukumnya. Kalau diancam B, enggak kayak gitu. Bingung pinjolnya, cara menagihnya bagaimana lagi, bener gak? Nah, cuman sebenarnya gede kecil utang di Kredivo atau dimanapun itu aman insya Allah teman-teman. Kenapa saya bilang aman insya Allah? Karena gini loh, setiap kalian minjam di pinjol legal itu harus mematuhi aturan-aturan OJK dan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ya DC pinjol pun mau segede apapun utangnya tidak akan bisa aneh-aneh, tidak akan bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal, kekerasan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi landasan berpikirnya adalah kenapa kok ada banyak orang yang hutang lebih banyak, lebih aman dibandingkan hutang yang 1 juta, 2 juta, bahkan di bawah 1 juta. Karena orang-orang yang utang di bawah segitu lebih mudah untuk ditagih. Karena tujuan dari DC pinjol, target dia dianggap sukses atau tidak, itu kan dari banyaknya nasabah yang bisa ditekan dan disuruh dan dipaksa untuk membayar utang-utang tersebut. Ngerti nggak maksud saya? Jadi sesimpel dan sesederhana itu aja teman-teman ya. Jadi begitu ceritanya ya. Tetap semangat ya buat teman-teman semua. Jangan takut, jangan ragu, jangan cemas. Insya Allah Allah pasti akan membantu kita. Yang penting kita harus bertaubat atas segala dosa kita karena memakan riba. Terus kemudian yang kedua, benar-benar bertobat ya teman-teman ya. Terus yang kedua, teman-teman harus benar-benar mempunyai itikat baik untuk menyelesaikannya. Berdoa sama Allah biar dikasih jalan keluar yang terbaik. Banyakin ibadahnya, kuatin ibadahnya, insya Allah masalah-masalah seperti ini bisa segera teratasi ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, banyakin berdoa. Serius, doa bisa memecahkan semua permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin.